Hey, oke, gimana kabar kalian? Moga aja kalian baik-baik aja di sana. Dan aku ingetin lagi buat kalian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Selalu makan makanan yang bergizi biar ya imun kita itu selalu bagus gitu loh. Jadi kita bisa terhindar dari virus corona, oke? Dan juga selalu patuhi protokol kesehatan. Dan juga kalau misalkan kalian nggak ada perlu apa-apa, jangan keluar rumah. Jadi lebih baik di rumah aja. Keluar rumah kalau misalkan ada kepentingan yang mendesak gitu aja. Jadi di video kali ini tuh aku bakalan ceritain tentang urban legend yang ada di Indonesia ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu urban legend, itu adalah ya bisa dibilang cerita, atau lebih tepatnya lebih ke mitos kali ya. Mitos-mitos yang sangat-sangat dipercayai oleh orang-orang daerah sekitar gitu. Jadi masyarakat sekitar itu percaya banget kalau kisah yang ada di tempat itu tuh bener-bener nyata, itu bener-bener ada. Kalau misalkan dibilang di daerah sini nih, di bangunan ini tuh ada penunggunya. Nah, orang-orang di situ tuh percaya kalau bangunan itu benar-benar ada penunggunya gitu. Oke, nggak usah lama-lama lah ya, kita langsung aja ke urban legend yang pertama. Let's go. Siapa di sini yang dulu waktu sekolah itu pernah dengar cerita kalau misalkan di sekolah kalian itu ada penunggunya? Kalau nggak gitu, katanya sekolah kalian itu dulunya itu bekas kuburan. Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu waktu kalian itu dulu sekolah? Oke? Banyak orang percaya kalau misalkan di setiap sekolah itu pasti ada penunggunya atau cerita mistisnya gitu guys. Bahkan saking mistisnya itu, cerita tentang penunggu-penunggu sekolah ini tuh bisa sangat-sangat terkenal gitu. Dan salah satu cerita yang paling terkenal itu cerita tentang hantu Nancy yang katanya itu menjadi penunggu di SMA 3 dan juga SMA 5 di Bandung guys. Jadi katanya itu sekolah ini tuh didirikan pada masa kolonial Belanda guys. Ya kalian tahu sendirilah kalau misalkan bangunan-bangunan Belanda itu biasanya menyimpan cerita mistis atau cerita horornya tersendiri guys. Salah satunya itu ya cerita tentang hantu Nancy ini itu. Hantu Nancy sendiri itu digambarkan sebagai sosok hantu noni Belanda yang katanya itu menjadi penunggu di kedua sekolah ini. Bahkan saking terkenalnya cerita hantu Nancy ini, itu bisa menjadi trending topik gitu dari tahun ke tahun. Ada yang bilang si Nancy ini tuh meninggal dengan cara bunuh diri karena hubungan asmaranya itu tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Ada juga yang bilang dia itu menjadi korban pemerkosaan dan dia itu depresi. Karena depresi dia itu bunuh diri dengan cara melompat dari gedung salah satu sekolah ini guys. Jadi di sekolah ini tuh ada 3 buah jendela. Itu 3 jendela itu tidak pernah ditutup guys, baik itu siang maupun malam. Dan konon katanya kalau misalkan kita memutari bangunan yang jendelanya terbuka 3 itu tadi sebanyak 3 kali, katanya hantu Nancy ini itu bakalan muncul di salah satu jendela itu guys. Nah, buat kalian yang rumahnya daerah situ, ini bener nggak cerita ini? Kalau misalkan bener, itu epic sih, beneran. Sebenarnya untuk cerita mistis di sekolah ini itu bukan hanya tentang hantu Nancy itu aja. Ada juga poltergeist yang benda bisa bergerak sendiri itu. Ada juga cerita tentang hantu pastor dan juga hantu perwira yang katanya itu sering menampakkan diri di gedung-gedung sekolah itu. Akan tetapi yang paling terkenal itu ya cerita tentang hantu Nancy ini. Nah, untuk cerita tentang penampakannya itu di sini aku cuma masukin 2 aja yang menurutku lumayan creepy. Bukan creepy sih ya, lumayan bikin deg-degan gitu kalau misalkan kita di posisi itu waktu itu gitu. Nah, untuk cerita yang pertama itu datang dari salah satu guru yang dulu bekerja di situ. Dan untuk tahunnya sendiri aku juga nggak tahu ya untuk tahun berapa, cuma ya tahunnya itu harusnya tahun lama gitu. Soalnya ya kita langsung ke ceritanya aja lah. Jadi ceritanya tuh gini, waktu itu tuh guru itu tuh sedang mengerjakan tugasnya di sekolah. Nah, tugasnya itu posisinya waktu itu banyak banget. Karena terlalu banyak, selesainya itu jadinya terlalu larut malam gitu. Nah, guru ini tuh takut mau pulang. Akhirnya dia itu pergi telepon anaknya. Karena waktu itu belum ada telepon seluler,
dia itu pergi ke telepon box, jadi yang telepon yang harus masukin koin dulu itu. Nah terus dia telepon anaknya. Pas ditelepon awal-awalnya itu ya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba si guru itu tidak menjawab telepon anaknya. Nah anaknya otomatis langsung datang dong mau jemput si guru. Nah sesampainya di sekolah, si anaknya itu melihat si guru itu udah jatuh pingsan di dalam box telepon itu. Nah katanya si guru itu melihat si Nancy itu ada di hadapannya gitu. Jadi kalau misalkan di box telepon mungkin ya kan kiri kanannya itu kaca, jadi mungkin munculnya itu di samping kiri kanannya gitu mungkin ya, cuma aku juga nggak tahu. Nah karena ketakutan dia itu pingsan guys. Nah untuk cerita lain itu datang dari anak angkatan 91. Waktu itu mereka itu lagi nungguin gurunya datang ke kelas gitu, cuma gurunya itu nggak datang-datang. Dan kalian tahu sendiri lah ya kalau misalkan lagi jam kosong itu kayak gimana, pasti ya rame gitu, banyak yang cerita-cerita sendiri, mungkin ada yang main gerotekan meja gitu. Nah tiba-tiba ada guru yang datang nih masuk. Nah guru yang masuk ini tuh raut mukanya itu kayak marah gitu guys, dan bener aja si guru itu langsung marah-marah. Katanya murid-murid itu nggak ada di dalam kelas, bahkan guru itu udah nanyain ke guru-guru yang lain gitu, dia tuh udah nyari udah hampir setengah jam. Nah kan tadi waktu awal itu kan murid-muridnya ada di kelas nih, malah murid-murid kan yang nungguin gurunya, kok ini malah gurunya yang jadi nyariin muridnya. Yang jadi pertanyaannya itu, apakah mata dan telinga guru dan juga murid itu dibutakan sama hantu Nancy ini? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Si manis jembatan Ancol. Siapa sih yang nggak tahu Ancol? Salah satu tempat liburan terbesar yang ada di Indonesia. Dan ngomong-ngomong soal Ancol, kemudian dihubungkan sama urban legend, ya pasti udah nggak jauh lah ya, pasti ujung-ujungnya ya si manis jembatan Ancol. Kalau dari hasil risetku, si manis jembatan Ancol itu ada dua versi untuk asal usulnya ya. Jadi versi pertama itu versi yang si manisnya itu bernama Mariam, dan yang satunya itu lupa aku siapa namanya, cuma ya untuk ceritanya itu ya hampir-hampir mirip gitu. Apalagi untuk endingnya itu ya sama-sama tragis gitu. Dan aku di video kali ini bakalan ceritain yang tentang versi Mariamnya ini untuk asal usulnya ya. Jadi ceritanya tuh gini, dulu di awal abad 18-an ada seorang gadis perempuan yang berumur sekitar 16 tahun atau 17 tahunan itu bernama Mariam. Nah si Mariam ini tuh memiliki wajah yang sangat-sangat cantik dan juga ya bisa dibilang primadona lah waktu itu. Nah si Mariam ini tuh bekerja di rumah seorang pedagang kaya yang udah tua ya, lumayan tua, dan juga udah beristri. Karena melihat kecantikan si Mariam, si pedagang tua ini tadi itu tertarik sama Mariam. Dia itu ingin menikahi Mariam gitu. Cuma Mariam ini tuh menolak, karena di pikiran Mariam dia itu nantinya cuma bakal dijadiin selir aja sama bosnya itu tadi. Akhirnya si Mariam ini tuh kabur dari rumah bosnya tadi. Naasnya dia itu ketahuan. Akhirnya si bosnya tadi itu menyuruh anak buahnya itu untuk mengejar si Mariam itu tadi. Akhirnya dikejar kan tuh si Mariam, sampai akhirnya ketangkep di area persawahan di dekat area jembatan Ancol untuk yang sekarang. Nah alih-alih cuma ditangkep, si Mariam ini tuh diperkosa guys, berkosa bergilir sama anak buahnya si bosnya tadi, sampai akhirnya si Mariam ini tuh meninggal gara-gara diperkosa tadi. Karena takut bosnya marah, akhirnya tuh si anak buahnya tadi itu membuang mayatnya Mariam itu tadi ke area persawahan itu tadi. Karena matinya Mariam ini tuh bisa dibilang nggak wajar, akhirnya si Mariam ini tuh
katanya sekarang itu menjadi penunggu di area jembatan Ancol ini, guys. Untuk sosoknya sendiri itu si manis jembatan Ancol itu digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat-sangat cantik dan juga memakai baju itu yang berwarna merah. Dan untuk bajunya itu mungkin kebaya kali ya, soalnya kan di zaman itu ya mungkin bajunya rata-rata kebaya kan ya. Jadi mungkin ya bisa dibilang wanita cantik yang memakai baju kebaya berwarna merah gitu aja. Oke. Dan untuk cerita tentang penampakan si manis jembatan Ancol ini sendiri itu kalau kalian cari di internet itu ada banyak banget untuk ceritanya ini. Tapi di sini aku cuma mau ceritain 2 aja yang menurutku ya nggak bisa di logika lah, agak sulit itu dicerna akal sehat. Untuk cerita yang pertama itu terjadi di sekitar tahun 1960-an. Jadi waktu itu untuk daerah jembatan Ancol ini itu masih berupa empang. Dan di atas empang itu ada kayak perahu-perahu gitu loh, perahu pendayung yang biasa disewain untuk muter-muter, kayak muter-muter telaga kayak gitu mungkin ya. Ceritanya itu terjadi pas malam harinya nih. Pas malam hari ada seorang pendayung. Dia itu niatnya mau pulang. Cuma tiba-tiba ada seorang wanita itu datang terus minta diantar keliling empangnya itu tadi. Nah, dia itu pun akhirnya nggak bisa nolak kan, diantarlah itu perempuan muter-muter. Terus si perempuan itu minta berhenti, akhirnya menepi kan, mereka menepi. Nah, si perempuan itu ngasih uang kan ke si pendayung, kayak bisa dibilang bayarannya lah ya, dikasih uang. Terus si wanita itu pergi. Setelah wanita itu pergi, uangnya itu berubah jadi daun, coy. Bayangin aja, coy. Ini pendayungnya nih ya, udah capek-capek, niatnya mau pulang, mau istirahat, disuruh nganter muter-muter. Taunya dibayarnya pakai daun. Gimana perasaan kalian? Udah tadinya ketakutan gara-gara duitnya berubah jadi daun. Apes juga, nggak dapet apa-apa dari hasil muter-muternya tadi. Apaan sih, garing? Oke, lanjut ke cerita yang kedua. Itu datang dari seorang tukang ojek. Tukang ojeknya itu waktu itu ya baru mangkal di daerah situ gitu. Dia itu mulai mangkal itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya masih subuh itu kali ya, mungkin ya masih agak gelapan gitu. Nah, dia mangkal. Terus tiba-tiba ada wanita cantik nih datang, cantik banget gitu. Dia itu minta diantar ke daerah jembatan Ancol. Nah, akhirnya nih nggak bisa nolak kan si tukang ojeknya. Akhirnya disuruh naik gitu, perempuan naik kan itu. Terus mereka jalan nih. Nah, pas di jalan, anehnya itu waktu tukang ojeknya ngajak bicara, si perempuannya itu diam aja, coy. Diam gitu, nggak mau jawab apa-apa. Akhirnya singkat cerita nih, sampai nih di daerah jembatan Ancol. Wanita tadi udah nggak ada, coy. Gimana menurut kalian? Tiba-tiba aja tuh wanita nggak ada gitu. Akhirnya karena ketakutan, si tukang ojek itu tuh buru-buru kabur dari daerah jembatan Ancol itu. Oke, mungkin itu tadi adalah cerita urban legend yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Semoga aja kalian bisa terhibur dengan videoku ini. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi cerita urban legend atau cerita-cerita mistis atau cerita ya horor-hororan lah, kalian bisa share ke aku dengan cara DM ke IG ku, atau juga kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa email ke email yang aku cantumin di deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan aku pamit. See you to the next video. Bye.